Oke guys, jadi di video kali ini gue akan cerita tentang perjalanan gue kemarin di Nusa Kambangan. Ngapain aja? Sebenarnya sih di sana nggak banyak ngambil gambar karena pertama nggak boleh bawa handphone. Jadi nanti gue akan cerita aja di sini ya. Oke. Jeng, ayo masuk kamar. Selama 9 jam perjalanan. 9 jam perjalanan coy, dari Bandung ke Cilacap. Sekarang waktunya istirahat dulu. Nanti besok pagi jam setengah 5 bakal di morning call, terus beres-beres. Dan kita akan berangkat jam sekitar setengah 7 ke Nusa Kambangan. Mau tau kayak apa? Nggak bisa dilihat juga sih sebenarnya karena nggak boleh bawa HP. Ya nanti tunggu aja ceritanya ya. Oke, jadi pelayanan gue ke Nusa Kambangan di support sama GKI Nurdin dari Jakarta. Jadi walaupun gue di Bandung nih, tapi gue diajak sama GKI Nurdin buat pelayanan ke sana. Dari tim Bandung, kita berangkat ke Cilacap. Terus teman-teman dari Jakarta juga perjalanan ke Cilacap lebih lama lagi, sekitar 12 jam. Nah, ketika kita sudah sampai di titik poin kumpul kita, yaitu di Hotel 3 Intan di Cilacap. Di sana kita pertama makan dulu karena pas capek lah ya setelah perjalanan jauh. Lalu di situ kita briefing. Nah, setelah briefing itu kita dibagi dua kelompok. Kelompok pertama untuk kelompok kerohanian, yang kedua untuk kelompok kesehatan. Nah, gue masuk di kelompok untuk pelayanan kesehatan. Nah, di sana kita briefing ngapain aja untuk besok di Nusa Kambangan. Terus yang nggak boleh apa, yang bolehnya gimana. Sebenarnya banyaknya nggak boleh sih. Pertama nggak boleh bawa gadget, nggak boleh bawa peralatan maksudnya buku atau segala macam pun itu nggak boleh. Saya juga cuma boleh bawa satu bolpen doang karena di sana memang semua disita, ditahan sama penjaga di sana. Terus yang nggak boleh lagi, nggak boleh ngasih uang, terus nggak boleh dapat titipan dari warga binaan. Nah, di sana disebutnya warga binaan, bukan narapidana ya, warga binaan. Jadi uang nggak boleh, terus dititipin surat juga nggak boleh bawa peralatan aneh-aneh, gadget apa semua diambil, kayak gitu. Lalu di sana setelah briefing, setelah pembagian lapas-lapas, nah, di sana itu ada lapas-lapas, yang itu ada 6, ada lapas batu, lapas besi, lapas permisan, kembang kuning, narkotika, sama yang paling terakhir itu adalah pasir putih. Nah, saya itu kebagian di lapas batu. Sebenarnya sih pengennya di lapas pasir putih sih, karena di situ tuh lapas yang dicap SMS, Super Maximum Security. Nah itu di sana tuh pokoknya yang bener-bener ya bisa dibilang warga binaannya tinggal menunggu hari sih, karena memang yang kelas-kelas kakap semua di sana ya siap tidur lah pokoknya mah. Terus setelah beres briefing, pembagian lapas, yang boleh apa, yang nggak bolehnya apa, setelah itu kita istirahat. Nah, besok harinya gue langsung nih dibagi per kelompok-kelompoknya. Karena gue di lapas batu, jadi makanya kumpul nih sama teman-teman dari lapas batu. Perjalanan dari hotel ke pelabuhan, namanya Pelabuhan Wijayapura. Nah, setelah sampai di Pelabuhan Wijayapura, kita di situ nanti ada tempat-tempat penitipan, ada loker-loker gitu untuk nitipin barang-barang kita. Lalu setelah itu masuk ke ruang tunggu. Habis ruang tunggu kita masuk lewat satu pintu menuju ke pelabuhannya. Nah, di situ dengan metal detektor dan segala macamnya diperiksa, baru kita bisa keluar dari ruangan tunggu itu. Dari ruangan tunggu itu nanti naik kapal feri sekitar 5 menit sampai ke Pulau Nusa Kambangannya. Di Pulau Nusa Kambangannya itu ada pelabuhan juga, ada namanya Pelabuhan Sodong. Nah, setelah dari situ dibagi nih bis-bisnya. Bisa di sana juga lucu kayak di Jakarta pakai Trans Jakarta, kalau di sana Trans Lapas. Trans Nusa Kambangan. Jadi si bis itu tuh akan nganterin kita ke tiap-tiap lapasnya, di Batu atau ke lapas besi, permisan, pasir putih dan lain-lain gitu. Ke sana kita sampai di lapasnya. Pertama sih kelihatannya serem ya, karena perjalanan di jalan
Nusa Kambangan sendiri kiri kanannya, yang kirinya hutan, yang sebelah kanannya laut. Ya pasti juga sih kalau gimana kaburnya, ya harus bisa berenang. Yang kedua kalau misalnya mau kabur di hutan juga ya paling mati sih sebenarnya. Kenapa mati? Karena di sana juga masih banyak hewan-hewan buas, ular berbisa juga masih banyak gitu. Jadi memang benar-benar murni pulau yang sedikit penduduknya. Jadi Pulau Nusa Kambangan ini sebenarnya dipegang sama Kementerian Hukum dan HAM itu, dan tercatat juga sebagai daftar pulau terluar di Indonesia. Makanya ya pastilah nggak akan banyak masyarakat yang tinggal di situ gitu, hanya petugas-petugas dan ya keluarga petugas juga yang di situ aja yang bisa tinggal di Nusa Kambangan. Lalu ketika gue sampai nih di depan lapasnya, namanya si Lapas Batu itu, gue kan sempat searching dulu nih siapa aja sih yang pernah di Lapas Batu. Tommy Soeharto yang pernah di situ, terus Imam Samudra Amrozi yang kemarin ngebom Bali itu sudah dihukum mati. Yang tahu John Indo, nah John Indo juga itu di Lapas Batu, mungkin tahun 80-90an ya dia terkenal di situ lah. Setelah masuk ke pintu pertama dari Lapas Batunya itu ada petugas, nah di situ dicek barang-barang bawaan kita, lalu kita seperti menuruni lembah sedikit sih, tangga sedikit, lalu di situ ada pintu lagi. Jadi memang 2 lapis pintu lapasnya itu. Di situ pintunya pintu ya mungkin seperti lapas-lapas pada umumnya kali ya, yang pintunya sedikit pendek dan agak tinggi. Jadi kita harus sedikit menunduk dan lompat sedikit. Seperti itu. Dari situ memang langsung terlihat tuh bagaimana kondisi di dalam lapasnya. Karena saya di bidang untuk kesehatan, saya di bagian untuk obat-obatan, bagian obat-obatan, mungkin farmasinya seperti itu. Di situ kita pelayanan sekitar 3 jam di Lapas Batu, dan pasiennya juga ternyata cukup banyak sih. Ya rata-rata mungkin karena stres juga, tinggal ya di luar dari keluarganya gitu kan. Mungkin satu selnya banyak orang atau ya berdesak-desakan, kita juga nggak tahu sih bagaimana di dalamnya. Ya, mungkin banyak juga yang sakitnya seperti itu, ada darah tinggi, ada yang ya mungkin anemia segala macam gitu. Ketika misalnya orang itu darah tinggi misalnya atau nggak diabetes, ya oke sih kita kasih obat, bisa kasih obat sekitar 2-3 hari. Dan juga kita jangan lupa untuk kasih konseling. Dasar dari pemberian obat itu pasti dikasih tahu juga dong cara penggunaannya, apa yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan untuk makanan sehari-hari. Yang kita pikir mau gimana cara mencegahnya, ya mungkin kan kalau di lapas dikasih makan ya udah seadanya aja, ya kalau adanya itu ya mungkin dimakan juga. Mungkin adanya ikan asin sedangkan dia darah tinggi, ya udah kayaknya harus dimakan aja deh. Tapi mungkin nggak tahu ya cara pembagian makannya, apakah dia khusus untuk penyakit-penyakit tertentu atau gimana, kita nggak tahu. Terus setelah dari situ, setelah beres pengobatan ya kita keluar, kita juga nunggu lagi trans lapasnya itu, si mobil bisnya. Dan ya nunggunya lama juga ya, karena kan tiap lapas itu lumayan jauh-jauh nih. Karena kan memang Pulau Nusa Kambangan sendiri besar, sekitar 121 km persegi luas dari pulaunya sendiri gitu. Dan dari jarak tiap lapasnya itu jauh, makanya kita pun harus nunggu. Sedangkan kita lapas dari pelabuhan itu lapas pertama nih, Lapas Batu dulu. Jadi si bis itu mungkin dijemput dulu nih dari lapas yang paling jauh dulu satu-satu, ya akhirnya memang kita yang terakhir. Ini masuk jadi satu. Video. Welcome to Nusa Kambangan. Wah, bawa HP. Tapi pengalaman seru sih sebenarnya ke Nusa Kambangan, dan mungkin di nextnya mudah-mudahan gue bisa dapat pelayanan ke SMS kali ya, atau ke Lapas Pasir Putih itu. Ya, sekian dulu video kali ini.
jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe juga. Dan pesan terakhir nih buat teman-teman semua, jauhi narkoba. Yalah, kalau narkoba sekali-kali mungkin ya bisa ngerasa enak atau apa gitu ya, saya juga nggak pernah tahu gimana rasanya. Tapi efeknya ya mungkin bisa berujung pada penyimpanan di lapas. Nah itu yang masalah paling akhir gitu. Karena penyesalan tuh di akhir, kalau di awal itu pendaftaran. Oke, sekian dulu video dari gue. Mudah-mudahan gue bisa ke Nusa Kambangan lagi dan bisa pelayanan di SMS, di Super Maximum Security, yaitu di lapas Pasir Putih, dan juga bisa bawa kamera nih. Mudah-mudahan bisa ngambil gambar juga dan bisa share buat teman-teman semua. Oke, thank you.